Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita selalu berdoa agar kita semua selalu terhindar dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, materi yang melanjutkan materi sebelumnya tentunya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tahukah kalian, daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Hal ini berdampak pada mata pencaharian penduduk yang tinggal di Tangerang. Sebagian besar penduduk di Tangerang berprofesi sebagai pegawai pabrik. Mayoritas warga Tangerang berprofesi sebagai pedagang, wirausaha, guru, dokter, juga ada buruh pabrik yang tentunya itu sangat mendominasi, dan montir, pengrajin, dan masih banyak yang lain lagi. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Berikut ini beberapa bangunan bersejarah yang ada di Tangerang. Ada Museum Benteng Heritage, ada Vihara Padumutara, ada Kelenteng Boentekbyo, ada Reruntuhan Benteng atau Kota Benteng, ada Pasar Lama Tangerang, Masjid Jami Kalipasir, dan ada Taman Makam Pahlawan 1000. Yang terakhir ada Monumen Lengkong, dan masih banyak lagi tentunya. Tangerang juga memiliki cerita rakyat yang terkenal di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah cerita yang berjudul Ayub dari Teluk Naga. Cerita rakyat Ayub dari Teluk Naga ini mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang yang bernama Ayub dalam upaya berjuang melawan kebatilan yang ditimbulkan oleh kaki tangan penjajah Belanda. Daerah Teluk Naga itu sendiri merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pesisir Tangerang bagian utara, atau yang lebih terkenal dengan julukan daerah Panturanya Tangerang. Pada cerita tersebut tentu saja ada tokoh pemerannya. Pemeran tokoh terbagi menjadi dua. Ada peran baik atau disebut protagonis, dan peran buruk atau jahat yang disebut antagonis. Dalam cerita tersebut, tokoh protagonisnya ada Ayub, ada Haji Kosim, ada Nenek Nikmat. Sedangkan tokoh antagonisnya ada Wam Abud dan anak buahnya. Perhatikan kedua gambar ini. Nah, di sini ada dua gambar industri ban dan yang satunya industri sepatu. Siapa sajakah yang bekerja di dalam pabrik ban, dan siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Kita bahas dulu di pabrik ban. Orang yang bekerja di pabrik ban kebanyakan adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan produksi ban memerlukan tenaga yang lebih besar. Sedangkan orang yang bekerja di pabrik sepatu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Hal ini disesuaikan dengan jenis tugas masing-masing.
Kedua pabrik tersebut biasa kita sebut sebagai industri. Apakah kalian tahu apakah industri? Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. Nah, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Adakah industri di sana? Industri apakah itu dan apa hasil produksinya? Nanti kalian bisa komen di kolom komentar. Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai banyak pekerja dengan berbagai spesialisnya. Sebagai contoh, jika di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada ahli gigi, ada satpam, sopir, dan juru masak. Dokter tugasnya menyembuhkan pasien. Perawat bertugas untuk merawat pasien. Sedangkan ahli gigi tugasnya hanya khusus di bidang gigi. Satpam tugasnya ia menjaga keamanan lingkungan rumah sakit. Sopir tugasnya mengantar penumpang atau pasien ke tempat yang dituju, dan juru masak dia bekerja untuk memasakkan semua pasien yang ada di rumah sakit. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja yang bertugas sebagai guru yang tentunya akan berhubungan dengan siswa atau murid. Dia akan membimbing dan mengarahkan. Lalu petugas perpustakaan tugasnya lebih cenderung menata perpustakaan, mengatur sistem jalannya perpustakaan, dan melayani siswa-siswa yang berdatangan di perpustakaan. Satpam tentunya sama, tugasnya untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Tukang kebun atau orang yang membersihkan sekolah ini tugasnya tentu saja menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akan tetapi lingkungan sekolah tidak hanya bertanggung jawab di tukang kebun saja atau penjaga kebersihan saja, tetapi yang namanya kebersihan itu adalah tanggung jawab masyarakat lingkungan. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu saja beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, siswa di sebuah sekolah tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada juga siswa yang suka menggambar, membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya kita sikapi dengan positif. Di antaranya, kalian mungkin ada yang memiliki sifat pemalu. Bagaimana cara kita untuk bergaul dengan anak-anak pemalu? Apakah kita boleh mentertawakan saat dia maju di depan kelas? Tentu saja tidak. Kita harus menumbuhkan keberaniannya, memberi semangat. Salah satunya dengan cara memberi dukungan supaya dia mau belajar berbicara di depan kelas. Baik anak-anak, sekarang waktunya membuat tugas. Tugas hari ini adalah carilah cerita fiksi lain yang berasal dari Tangerang. Kemudian kalian ceritakan kembali isi cerita tersebut dan identifikasi peran masing-masing tokohnya. Anak-anak bisa mencari cerita fiksi itu di sebuah majalah, sebuah buku, ataupun di Google atau internet, dan media-media yang lain juga boleh bebas. Yang kedua, jawablah pertanyaan berikut dengan pendapat kalian masing-masing. Apa manfaat keragaman karakteristik di sekolah bagi kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap teman yang pendiam? Bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agama?
dan bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berasal dari daerah yang berbeda atau daerah lain. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, hari ini demikianlah materi kita. Pesan untuk hari ini, kita harus menghargai dan menerima segala bentuk perbedaan di sekitar kita. Jika ada teman yang berbeda, maka dekati dia dan ajaklah bermain bersama. Jangan pernah memilih-milih teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.